Lalu Khalid bin Walid bilang ini, Allah, racun itu gak berkuasa atas nyawa orang lain. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Zahra Queen Channel ya. Nah, kali ini kita membahas Khalid bin Walid lagi, again dan again. Kenapa sih Khalid bin Walid mulu? Nah, Khalid bin Walid itu adalah sahabat Rasulullah, pokoknya terfavorit Zahra. Makanya itu dia Khalid bin Walid yang terpilih diceritakan kisahnya terlebih dahulu sebelum sahabat-sahabat yang lain. Nah, mungkin ini adalah part terakhir dari kisah Khalid bin Walid. Sedih banget, tapi takutnya sahabat lain gak kebagian, jadi it's okay, kita persingkat kisah Khalid bin Walid ya teman-teman. Nah, terakhir kita bahas Khalid bin Walid menang di perang Mu'tah, mengalahkan Romawi. Jadi selain Romawi, Khalid bin Walid juga berhasil melawan atau mengalahkan Persia. Jadi Romawi dan Persia ini teman-teman adalah raksasa bangsa pada zaman itu, raksasa kerajaan atau raksasa negara pada zaman itu. Sekarang kayak apa ya? Kalau sekarang mungkin kayak Cina dan Amerika kali ya. Cina dan Amerika sekarang raksasa kan ya? Nah, kayak gitu, kayak bangsa seolah-olah Palestina mengalahkan kedua negara itu. Nah, ceritanya gitu. Kan kaum muslimin dulu kecil banget kan. Dan Romawi dan Persia besar banget gitu loh. Jadi selain mengalahkan Romawi, Persia juga dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Selain gagah dalam perang, Khalid bin Walid juga kebal sama racun teman-teman. Suatu ketika, Ratu Persia megang racun sambil ngomong, ini tuh racun yang ampuh banget gitu loh, mematikan, mujarab, dosisnya tinggi pokoknya. Jadi racun dikit doang bisa membunuh banyak orang, bisa membunuh puluhan manusia. Lalu Khalid bin Walid bilang ini, Allah, racun itu gak berkuasa atas nyawa orang lain. Hanya Allah yang berkuasa atas nyawa orang lain, sambil meminum racun. Berdoa dulu kan sambil minum racun. Nah, ini gue masih hidup nih. Aduh, apa nih racun? Ratu Persia pun kaget teman-teman dan mengatakan, kalau kaum muslimin kayak gini semua, maka nggak ada kemenangan bagi kita. Gitulah, laki banget lah, pokoknya nggak takut mati. Coba teman-teman, kalau sekarang berani nggak minum racun? Jangan ya teman-teman. Hanya Khalid bin Walid. Nah, jadi tadi juga di episode sebelumnya juga udah dibahas Khalid bin Walid memerankan perang Mu'tah. Jadi setelah itu Khalid bin Walid benar-benar diangkat menjadi panglima perang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Bukan lagi dirinya yang mengangkat jadi panglima perang, itu cuma di perang Mu'tah doang. Jadi di perang-perang selanjutnya diangkat langsung oleh Rasulullah menjadi panglima perang. Pedang Allah yang terhulus menjadi panglima perang secara resmi, udah di SK-kan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, udah ada SK-nya. Jadi bukan mengaku-ngaku lagi. Jadi setiap perang pada masa itu dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid dan semuanya menang. Semuanya menang. Nggak kecuali bangsa kecil, bangsa besar yang dilawan, semuanya menang. Khalid bin Walid nih bos. Nah, dari sampai Rasulullah meninggal di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengatakan, aduh, Abu Bakar kayaknya Khalid bin Walid harus digantikan deh, harus dicopot dari jabatannya. Takutnya kaum muslimin menganggap remeh peperangan dan menganggap remeh musuh dan menjadikan Khalid bin Walid jadi jimat. Aduh, takutnya kaum muslimin mikir gini, aduh ada Khalid bin Walid, tenang aja pasti menang. Yang mimpin Khalid bin Walid kok, pasti menang kok. Nah, Umar bin Khattab takut kaum muslim. Makin dekat. Jadi Umar bin Khattab tuh takut kaum muslimin mikir gitu. Pokoknya kalau ada Khalid bin Walid gampang. Tapi teman-teman tahu kan kalau Abu Bakar As-Siddiq ini apa yang dilakukan Rasulullah, beliau lakukan juga. Rasulullah diam, Abu Bakar As-Siddiq diam. Rasulullah ketawa, Abu Bakar As-Siddiq ketawa. Pokoknya apapun yang dilakukan Rasulullah diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau takut atau tidak berani mengubah-ubah apa yang telah ditetapkan Rasulullah, termasuk kepanglimahan Khalid bin Walid. Jadi Umar bin Khattab sebagai sahabat Rasul yang baik ya menerima apapun yang dikatakan oleh khalifah. Jadi Umar bin Khattab tuh kayak sabar ya, udahlah nggak apa-apa, semoga aja kaum muslimin nggak memikirkan apa yang Umar bin Khattab takutkan. Ya udah gitu terus sampai Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Sebenarnya Khalid bin Walid
pas Abu Bakar meninggal ini lagi perang kan bersama kaum muslimin lainnya. Nah, saat itu Umar bin Khattab udah diangkat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq dan langsung mencopot. Jadi sementara di perang nih, Khalid bin Walid sementara perang, datang surat dari Umar bin Khattab bahwa beliau dicopot dan digantikan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah atau yang dijuluki yang terpercaya. Nah, karena mendapat surat ini, Khalid bin Walid ngomong gini dan menyampaikan kepada pasukan-pasukan perang yang lain. Wahai saudara-saudaraku yang tercinta, plus minusnya gini lah ya ngomongnya. Sekarang tugasku sudah selesai dan digantikan oleh seseorang yang Masya Allah, orang terbaik yang dikirimkan Allah untuk memimpin kalian. Dia adalah yang terpercaya atau Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi kayak, apakah Khalid bin Walid bersedih? Tentu tidak, karena dia berperang karena Allah. Apapun posisinya dia tetap berperang karena semua yang beliau lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus Abu Ubaidah Al-Jarrah ini kan udah digombal nih sama Khalid bin Walid yang terpercaya. Langsung dibalas gini, aduh apalah aku ini ketika dibandingkan dengan pedang Allah yang terhulus. Aduh, romantis banget gak sih mereka ngomongnya? Kayak Masya Allah banget lah persahabatan mereka. Jadi setelah dicopot dari kepanglimahannya, Khalid bin Walid tetap terus mengikuti perang sampai akhir hayatnya. Jadi Khalid bin Walid ini sangat-sangat merindukan mati syahid di medan perang. Tapi Allah tidak pernah mengizinkan atau tidak pernah memberi Khalid bin Walid syahid di medan perang. Dan beliau meninggal dunia di atas kasurnya. Jadi sebenarnya masuk akal nggak sih kalau Khalid bin Walid itu nggak meninggal di medan perang, teman-teman? Ya kenapa sih nggak meninggal di medan perang? Kenapa nggak syahid di medan perang? Karena Khalid bin Walid ini julukannya pedang Allah yang terhulus. Masa pedang Allah terkalahkan? Nggak boleh lah pedang Allah terkalahkan. Masa pedang Allah dipedangi? Itu nggak boleh. Jadi kayak sangat masuk akal kenapa Khalid bin Walid tidak syahid di medan perang dan meninggal di atas kasurnya. Nah, pas dibukakan baju Khalid bin Walid, pokoknya dibuka, teman-teman tahu nggak sih bekas panah? Katanya kayak pokoknya bekas panah, bekas pedang, bekas tombak, bekas panah, bekas pedang, pokoknya nggak ada tersisa. Bekas-bekas luka semua akibat peperangan. Jadi Masya Allah Khalid bin Walid laki banget, laki nih Khalid bin Walid, Masya Allah. Jadi kayak kenapa di awal part atau di video awal Zahra katakan kisah Khalid bin Walid itu adalah kisah romantis banget menurut Zahra, karena Khalid bin Walid itu orang yang sangat membenci Islam, memerangi Islam, membenci Rasulullah hingga jatuh cinta kepada Islam, jatuh cinta kepada Rasulullah, hingga namanya udah jatuh cinta, mengorbankan diri tenaga kepada Islam gitu loh. Sampai awalnya memerangi, akhirnya berperang untuk Islam. Masya Allah kisahnya Khalid bin Walid. Nah, itu dia akhir dari kisah Khalid bin Walid. Teman-teman, buat yang mau tahu kisah-kisah sahabat yang lain, boleh teman-teman kok request di komen. Kisah ini kak, kisah ini boleh kita pertimbangkan. Buat teman-teman yang mau tahu kisah sahabat yang lain, stay tune dan jangan lupa nonton video-video kita selanjutnya. Nyalakan loncengnya deh biar dapat notif kalau kita upload video. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.